Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Enda Setiorini atau biasa dipanggil dengan Bu Rini. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang teks editorial. KD teks editorial ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Kemudian KD yang kedua, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Dan KD yang ketiga, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, serta KD yang keempat, merancang teks editorial. Pernahkah kalian membaca suatu berita? Di mana kalian membacanya? Kemudian apa isi berita itu? Pengertian teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Contohnya, berita tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia bahkan mendunia. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi.
terjadi. Kalau opini yaitu penilaian, kritik, prediksi atau dugaan berdasarkan fakta, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Fakta dan opini diutarakan secara singkat, logis, serta menarik ditinjau dari penulisan dengan tujuan memengaruhi pendapat agar pembaca dapat menyimak beberapa informasi penting dari teks editorial tersebut. Nah, keistimewaan teks editorial diantaranya 1. Bahasa dalam teks editorial tertata dengan baik yang ditandai dengan penggunaan ejaan, kosakata, kata bentukan, dan struktur kalimat sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia. Yang kedua, materi yang disampaikan editorial merupakan suatu permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan khalayak. Yang ketiga, menyampaikan pikiran subjektif atau opini dari penulis yang diperkuat dengan bukti-bukti yang nyata. Selanjutnya, struktur teks editorial. Ini ada 3. Pertama, pengenalan isu. Merupakan bagian pendahuluan. Fungsinya untuk memperkenalkan isu atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang dikenalkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penegasan merupakan simpulan atau saran ataupun rekomendasi, bisa juga berupa harapan dari redaksi dalam menghadapi permasalahan dalam isu. Kaidah kebahasaan teks editorial, ini ada 4. Penggunaan kalimat retoris. Apa itu penggunaan kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan ini berfungsi agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan dan tergugah untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata populer ini dimaksudkan agar pembaca mudah memahami isi dari teks. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipengaruhi tanggapan kritis. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata penunjuk. Kata penunjuk ini merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus alasan. Yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas yaitu kata hubung berupa sebab akibat. Contohnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu,
karena itu, dan lain-lain. Tahapan penulisan teks editorial ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. 2. Datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Ketiga, telusuri data-data pendukungnya. Keempat, buatlah perincian data dan analisis menjadi sebuah argumentasi. Kelima, tafsirkan argumen-argumen itu menjadi pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu tersebut. Dan yang ketujuh, tuliskan teks secara utuh dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Contoh teks editorial yang berjudul Bahaya Pembukaan Bioskop. Nah, ini pertama pengenalan isu atau tesis. Kalimatnya, pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran semacam itu saat wabah COVID-19 belum terkendali. Yang kedua, pernyataan pendapat atau argumen. Ini ada 2 paragraf. Ada 4 paragraf. Yang paragraf pertama, dalam 2 pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru COVID-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Angka itu naik drastis dibanding data pada akhir Juli lalu ketika penambahan jumlah pasien baru masih di kisaran 400-an. Rasio positif di Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji usap. Situasi ini lebih buruk ketimbang bulan lalu. Ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman, versi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yaitu 5%. Paragraf yang kedua, karena itu sulit memahami alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan bioskop segera dibuka lagi. Memang sejak ditutup pada Maret lalu, ribuan karyawan sinema sudah dirumahkan. Terdapat 343 teater dengan 1.756 layar di Indonesia. Lebih dari 30%-nya berada di Jakarta dan sekitarnya. Tutupnya bioskop-bioskop itu menyebabkan industri perfilman ikut mati suri. Pusat belanja juga sepi pengunjung, tapi seyogyanya alasan ekonomi tak dijadikan pembenar untuk mengabaikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik. Paragraf yang ketiga, Gubernur Anies beralasan
Pembukaan bioskop dimungkinkan selama protokol kesehatan dipatuhi. Selain jumlah penonton yang masuk ke sinema dibatasi, posisi duduk para penikmat film bisa diatur seperti layaknya penumpang pesawat terbang. Hal itu merupakan alasan yang mudah dipatahkan karena membuka bioskop sama saja dengan mengundang pusat keramaian baru. Risiko penularan virus corona bisa melonjak ketika titik-titik berkumpulnya warga kembali dibuka. Paragraf keempat, pernyataan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu Wiku Adi Sasmito untuk mendukung pembukaan bioskop bahkan lebih absurd. Menurut dia, membiarkan warga beramai-ramai menonton sinema bisa meningkatkan imunitas. Penjelasan semacam ini lebih terdengar seperti keputusasaan pemerintah dalam mengendalikan penularan COVID-19, seolah-olah Satgas sudah kehabisan akal untuk menekan laju pandemi ini di Indonesia. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Di sini ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama, Gubernur Anies dan jajarannya tidak boleh menyerah di hadapan serangan virus corona. Salah satu kelemahan utama dalam program pengendalian penularan COVID-19 di Indonesia adalah pelacakan kontak pasien positif. Saat ini kapasitas pemerintah dalam pelacakan jejaring kontak pasien masih di bawah standar WHO. Protokol Kementerian Kesehatan masyarakat 80% dari semua kontak pasien harus sudah terlacak dan diisolasi dalam 3 hari selepas konfirmasi status pasien. Jika hal itu tidak dilakukan, mustahil penyebaran virus ini bisa ditekan sampai minimal. Paragraf yang kedua, ketimbang sibuk membuka bioskop, pemerintah DKI Jakarta seharusnya mengelontorkan anggaran untuk membantu Dinas Kesehatan dan Satgas guna meningkatkan kapasitas pelacakan. Tanpa itu, pembatasan sosial seketat apapun bakal percuma. Jika wabah sudah terkendali, ekonomi pasti akan pulih kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.